Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin, di awal hari ini kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih taufik pada kita untuk bersama ilmu, apalagi jika hari itu berada di bulan Ramadan, bulan terbaik. Maka ini semoga menjadi start baik kita dan start yang bagus kita di hari puasa ini. Terus semoga ini membuat kita lebih mudah untuk mengatur dan mengontrol hari ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari ini dan setiap harinya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah sampai hari kiamat nanti. Kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah taala dan kita bersama birrul walidain dan silatul arham, dan hari ini kita akan membahas hadis yang cukup tidak singkat tapi tidak panjang juga dan cukup nyaman untuk dibahas dan menjadi tambahan ilmu iman dan inspirasi kita pada pagi hari ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga dan guru-guru beliau, semoga Allah merahmati para ulama dan umat secara umum, amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullah menyampaikan, wa anhu, dari Anas kembali radhiyallahu ta'ala an, qala kana Abu Talha aktsarul ansari bil madinati mala min nakhl. Abu Talha, kata Anas bin Malik, adalah kaum Ansar, penduduk Ansar yang paling kaya di kota Madinah dari kebun kurma. Jadi hartanya Abu Talha sangat banyak, dan bagi Anas bahwa beliaulah yang paling banyak hartanya. Bahkan ahabu amwalihi ilaihi Bayraha, dan dari seluruh harta Abu Talha yang paling beliau cintai adalah Bayraha. Itu yang paling dicintai oleh Anas, oleh Abu Talha. Bayraha itu taman atau kebun kurma, dan di sana ada sumur, dan Nabi SAW suka minum di sumur tersebut. Hadirin Allah muliakan, dan tempatnya sangat-sangat strategis. Jadi kebun itu tuh sangat strategis sekali. Dan sekarang letaknya tuh di dalam Masjid Nabawi, di dekat pintu Malik Fahad kalau nggak salah. Jadi bayangkan berapa nilai dari tanah atau kebun tersebut. Sangat fantastis, sangat mahal. Dan Nabi SAW suka ke kebun itu, ke sumur itu, dan meminum air dari sumur itu. Jadi Nabi suka ke sana. Berarti airnya tuh jernih, airnya bagus. Nah, ketika Allah turunkan surat Ali Imran ayat 92, falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari albir, hakikat dari kebaikan, sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai.
dari harta yang kalian suka atau cintai. Jadi kalian tidak akan mendapatkan hakikat kebaikan, hakikat albir, sampai kalian menginfakkan, memberikan dari harta yang kalian cintai. Bukan biasa-biasa, tapi yang kalian cintai. Ketika Abu Talha mendengar itu, qama Abu Talha ila Rasulullah SAW. Maka Abu Talha pun bangkit menuju Rasulullah SAW. Faqal, lalu Abu Talha menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan albir yang sejati sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Lalu Abu Talha mengatakan, wa inna ahabba mali ilayya bayraha, dan harta yang paling aku cintai adalah bayraha. Wa innaha sadaqatun ilahi ta'ala, dan saya berikan kepada engkau sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan pemberian untuk Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha wa dhukhraha indallahi taala. Aku berharap kebaikan dari pemberian ini, dari kebun itu. Dan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah simpan nanti di akhirat kelak. Jadi saya berharap dengan saya memberikan harta yang paling saya cintai, saya berharap mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bisa seperti itu hadirin sekalian, tanpa berpikir panjang, tanpa ragu, tanpa maju mundur. Begitu Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Abu Talha langsung ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ini hartaku yang paling aku cintai dan aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap aku dapat kebaikannya di dunia dan di akhirat. Hadirin Allah muliakan, fada'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka gunakan, fungsikan, tempatkan sesuai dengan apa yang Allah arahkan kepada engkau ya Rasulullah. Jadi bahasanya terserah mau diapain ini, terserah. Nggak ada syarat, nggak ada apa, saya udah kasih semuanya, terserah mau diapain, sesuai dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau dan sesuai dengan apa yang Allah arahkan kepada engkau ya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Lihat para sahabat kalau memberi, langsung diberikan begitu saja. Tapi jelas diberikan kepada orang yang amanat, Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa hadirin sekalian, ketika kita diberikan atau ada orang memberikan sesuatu kepada kita, khususnya dalam konteks ini, maka kita harus gunakan bukan dengan hawa nafsu kita. Kita bukan gunakan untuk kepentingan kita, tapi kita cari yang paling maslahat untuk orang tersebut. Cari yang paling besar keutamanya untuk orang tersebut, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi apa kira-kira yang paling bermanfaat buat dia? Kita taruh di sana. Walaupun secara pribadi kita nggak menguntungkan, karena ini amanah. Faqala Rasulullah SAW, maka lihat ya Rasulullah SAW, bah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Ini harta yang besar wahai Abu Talha. Ini harta yang menguntungkan, yang besar. Waqad sami'tu ma qult. Aku sudah dengar keinginan dan apa yang kau sampaikan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat untuk kebun ini engkau berikan kepada keluarga besarmu. Kau berikan kepada saudara-saudaramu. Kau berikan kepada karib kerabatmu. Allahu Akbar. Lihat, gak digunakan secara pribadi oleh Nabi SAW. Padahal dibebaskan, silakan pakai aja Rasul. Lihat Nabi kita SAW melihat yang paling maslahat buat Abu Talha. Dan Nabi SAW mengarahkan yang paling maslahat dari seluruh sisi, kasih ke kerabatmu, ke sana keluar, sanak saudara. Faqala Abu Talha, lalu Abu Talha mengatakan, af'al ya Rasulullah, af'alu ya Rasulullah, aku akan melakukan ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi
wa bani ammihi muttafaqun alaih. Maka Abu Talha membagi-bagikan kepada kerabat beliau dan membagikan pada sepupu-sepupu beliau. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dibawakan Imam Nawawi dalam Birrul Walidain Silatul Arham, karena Nabi SAW mengarahkan kasih kepada keluargamu, dan itu dilakukan oleh Abu Talha. Ini menunjukkan bahwa memberi kepada saudara, keluarga, sepupu, keluarga besar, sanak kerabat, itu pahalanya sangat besar. Kalau pahalanya kecil, Nabi SAW nggak akan mengarahkan Abu Talha untuk memberikan kepada mereka. Maka hadirin kalau muliakan, berikanlah kepada orang-orang yang sekeliling kita. Dan Nabi SAW dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain mengatakan, kasih ke keluarga itu shadaqatun wasilah, 2 pahalanya, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, coba kita lihatlah apakah kita sudah suka memberi kepada keluarga besar sesuai dengan kemampuan kita. Ini bukan tentang banyak atau sedikit, ini tentang tentang niat, tentang keikhlasan, dan tentang sesuai kemampuan. Dan lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan lihat bagaimana para sahabat semangat untuk berinfak, semangat untuk beramal, semangat untuk memberi, apalagi di Ramadan. Kita berada di Ramadan, karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan, berikan untuk keluarga besar, berikan untuk saudara. Kalau sudah tercover, kasih ke yang lain, gitu. Berikan ke banyak pihak, sebanyak-banyaknya di Ramadan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Nabi SAW, kebaikan beliau dan pemberian beliau di Ramadan itu lebih kuat dan lebih tersebar dibanding angin yang berhembus. Jadi pemberian Nabi SAW di Ramadan, kedermawanan Nabi SAW di Ramadan, lalu amalan Nabi SAW itu lebih tersebar, lebih universal dibanding angin yang berhembus. Allahu Akbar. Maka ini Ramadan, dan hanya sebentar. Kita sudah ada kita sudah berada kurang lebih di pertengahan atau menuju pertengahan, dan waktu cepat sekali. Mumpung masih di Ramadan, berikan semaksimal yang kita bisa, dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari harta kita, semakin baik. Semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari harta kita, maka akan semakin baik. Kasih keluarga besar, lalu kasih saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kesulitan, yang kesulitan untuk makan sahur, kesulitan untuk buka puasa, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya di hari-hari ini. Bantu mereka, hadirin Allah muliakan. Ikutilah sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersama, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hamba di saat hamba itu membantu saudaranya. Mumpung di Ramadan, maksimalkan kesempatan ini, dan setelah Ramadan lanjutkan budaya baik ini sehingga kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.